Jumpa lagi di channel kami. Hari ini kita akan belajar banyak dari pemancingan di Betri Siman. Hari ini kita bisa berjumpa langsung dengan owner, atau dalam bahasa Arabnya muasis. Muasis itu pendiri pemancingan Betri ini. Kita akan belajar bagaimana beliau memulai semuanya ini. Nanti akan banyak disampaikan oleh beliau, yaitu Bapak Imam Subaweh. Mungkin bisa disampaikan untuk artinya mengawali budidaya ikan lah di dongeng. Ya, dongeng lah. Dongeng. Dongeng berdirinya Betri ini. Ya. Monggo. Berawal dari ketersediaan ikan di wilayah Ponorogo yang memang bukan daerah perikanan, tapi punya potensi sumber daya alam perikanan. Ketika saya memulai itu berpikir, kenapa orang itu membuat kolam harus digali? Saya melihat di papan kering yang enggak ada pengairan, tapi untuk budidaya ikan saya melihatnya dari pengolahan padi saja. Kenapa digaruk, dipopok? Ternyata hujan sehari itu enggak kering, padahal hujannya cuma 1 jam. Ya. Terus kenapa mbah-mbah dulu itu membuat kolam itu selalu digali? Saya berpikir tuh, kenapa ya? Padahal ongkos galinya luar biasa, apalagi bekas kolamnya menjadi lubang-lubang yang mubadir, yang menjadi tempat-tempat sampah mungkin. Saya berpikiran meniru sawah saja, kayak padi digaruk, pematangnya dibesarkan. Kemudian ada plastik, dibungkuslah pematang itu. Kemudian diairi pakai listrik. Ternyata dulu digali itu nggak ada listrik, hanya untuk mengalirkan sungai di sana. Ke sini ini kan harus turun. Loh, kenapa sudah ada listrik, airnya lewat atas genteng, atas atap. Dari atas sekarang air itu terjun ke bawah, kok kolamnya tetap digali, mengurusnya susah gitu. Maka saya buatlah kolam-kolam ini dari sawah yang biasa. Jadi kalau panen tinggal ambil sumbatnya, terkuras, kita nanam jagung, kedelai lagi biasa, bukan menjadi galian-galian. Itu satu. Yang kedua, kenapa orang membeli bibit itu harus kecil, sering mati, sering kena penyakit. Terus ditunggu 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang setahun baru panen. Loh, itu juga ajaran apa lagi? Kenapa harus beli bibit itu kok kecil ya? Ternyata enggak, bibit kecil, bibit itu beli 1 kiloan, beli itu setengah kiloan sebagai bibit pemula. Enggak apa-apa, kenapa harus kecil? Kenapa harus nunggu 3 bulan baru mencari tengkulak atau bakul untuk menjual? Itu yang kedua. Kenapa sih kalau memang nyarinya hasil itu harus menunggu sekian lama? Jadi saya praktekkan, saya beli bibit besar, terus kemudian saya tulisi jual ikan sehat, bukan ikan segar. Besok saya sudah panen. Dengan cara ya bikin pasar sendiri, tak buatkan kolam sebagai tempat wisata, tempat kuliner untuk makan, tempat bermain, begitu. Pasarnya jenisnya apa saja, bisa event lomba, bisa galatama, bisa mancing harian, bisa mancing kiloan, bisa dimasak. Terus kemudian kendalanya ada orang bilang begini, memancing itu bertaruh untung, melatih kesabaran. Itu falsafah lama juga, nggak laku bagi saya. Kenapa sih orang mancing itu harus melatih sabar berlama-lama hanya untuk mendapatkan seekor ikan? Tidak, saya sediakan ikan 1 ton. Yang belum pernah mancing, yang nggak bisa mancing,
Pokoknya umpan masuk langsung dapat. Ada yang bilang, loh kok mudah Pak, mbok tinggal sirup. Pengen cepat, itu juga lama. Kenapa harus mancing? Harganya sama dengan langsung disirup. Kalau begitu nyiruk saja, enggak juga. Umpan masuk langsung SMS mateng. Jadi umpan dimasukkan saja SMS langsung bisa mateng sekarang. Oh begitu toh zaman serba cepat sekarang itu kan gitu. Kemudian kita berpikir tentang pasar globalnya. Kebutuhan ikan di pasar Ponorogo ini kan 80% dipasok dari luar. Padahal punya potensi sumber daya alam, air mengalir jernih yang ada di pegunungan sana. Ya bak mengalir kayak surga. Sedangkan untuk budayanya kan belum ada. Kalau air jernih itu untuk ikan apa? Lebih baik kalau di ujung timur sana. Saya tidak menyebutkan kecamatannya, nanti Pak Camat tersinggung. Air yang jernih mengalir bak surga itu kalau pagi dialiri teletong sapi itu, kotoran lembu perah. Itu Pak. Ada yang dari ngebel potensi sumber yang jernih mengalir deras, potensi ikan air deras. Tapi tidak demikian juga. Di sana dialiri dari limbah tambang pasir, airnya keruh, nggak bisa ikan. Ikan-ikan yang punya potensi mahal harganya nggak bisa dipelihara dengan air limbah pasir. Air yang jernih jadi keruh. Itu lucunya. Maka saya menanamkan konsep itu sehingga saya harus pakai listrik saja kalau begitu. Sudah bisa diperhitungkan sekian bulan memakan listrik sekian untuk mengaliri berapa hektar pun. Dengan listrik itu bisa menjadi tambak. Suatu ketika kita panen seminggu, 2 minggu boleh nggak haram. Kalau untung ya jual toh, jangan ditunggu. Hari ini tebar benih ya besok jual toh. Kalau laba lepas aja. Beli ke saya malah saya murahkan lagi. Bikin tambak lagi. Kalau perlu pinggir jalan itu dibikin telaga, nggak perlu ke gunung kemana ke sarang lihat telaga. Tepi jalan itu bisa dibuat telaga. Ongkosnya gimana? Wow, saya bisa bikin kolam 1.500 meter persegi hanya dengan biaya 8 juta. Kalau punya potensi bisa pakai pompa listrik, ada tanah di situ, berarti bisa dibikin telaga dong. Bisa. Enggak merusak, enggak menggali kolam, enggak. Dibesarkan saja pematangnya, kasih warung, kasih jual ikan, kasih perahu lah di tepi jalan. Enggak budidaya lagi. Memangnya mau apa? Kalau ini soal bicara perikanan. Pak, kalau ikan segar di Mbetri itu kok mahal? Iya, saya terangkan. Ibaratnya kalau ngopi jangan di bandara lah. 80.000 secangkir. Di lesehan angkringan saja murah. Di sini ikan sehat itu dipelihara pakai listrik, pakai tempat yang representatif. Biaya pakan, mungkin ngangkat ikan sehat 1 kintal saja harus pakai pickup, oksigennya 2 tabung, airnya 2 ton, bayangkan, harus sehat ikan itu. Jadi makan ikan yang segar di pasar itu dibeku, besok dibongkar, paginya dibongkar lagi ke pasar, formalin, nggak diformalin nggak tahan walaupun beku itu, karena bongkar pasang itu tadi. Di Mbetri ikan yang begitu nggak laku. Dibuang ke sampah, digiling untuk jadi makanan ternak lagi. Itu ceritanya. Jadi saya mengajarkan bibit itu tidak harus kecil, tidak wajib. Boleh kecil, boleh besar, boleh berapapun. Kalau besar, misalnya setengah kilo harga konsumsinya 45, bisa dibesarkan lagi menjadi 2 kiloan. Harga per kilonya 100.000, bayangkan. Tambah besar, tambah harga. Ikannya apa? Bisa koi, bisa tawes, bisa tombro, bisa nila. Taunya cuma lele saja yang hidup di comberan. Nah, kenapa ada air harus dikasih ikan itu? Tidak tentu bisa. Ada air kasih ikan, belum tentu bisa. Cara bernafasnya ikan itu ada 2. Saya menyebutnya oksigen dalam, oksigen luar. Yaitu ikan yang mengambil nafas dari udara langsung. Istilah Jawanya nyabek. Lele,
kutuk, gurami, patin, belut itu nyabek. Jadi dia tidak bisa hidup bertahan lama-lama di air. Tenggelamkan 1 jam ikan itu mati. Gurami mati, lele mati, belut, kutuk mati. Karena dia nggak bisa ngambil udara dari luar. Lah ikan yang mengambil udara dari luar itu, oksigen dari luar itu, namanya ikan comberan bisa. Karena dia tidak terpengaruh oleh pencemaran air. Lain dengan ikan mas, ikan koi, ikan nila, ikan tawes, badar, udang. Itu bernafas di dalam air. Kandungan oksigen tingkat pencemaran harus penuh di dalam air itu. Dia nggak muncul, dikurung setahun nggak mati. Itu bedanya. Mohon dipahami, yang nyabek itu air kotor bisa. Tapi ikan-ikan koi, tawes, oksigen yang butuh oksigen tingkat pencemaran yang terukur di dalam air itulah yang bisa hidup. Contohnya yaitu tadi badar, udang, koi, tombro atau ikan mas. Nila, loh Pak Nila itu bukan Mujair toh. Dulu namanya Pak Mujair dari Blitar atau Trenggalek sana waktu zaman Jepang, penemu ikan mujair, ikan payau itulah. Sekarang sudah berubah persilangan teknologi, ya toh? Lewat persilangan teknologi menjadi nila, tapi tidak pakai karisma. Jadi nila itu bahasa nasionalnya nila. Dari apa? Ya mujari itu sebenarnya yang disilang, pembastaran lewat jenis lain, varietas lain. Maka jadilah nama nasional namanya nila. Kalau tombro Pak, tombro itu istilah nilanya, istilah nasionalnya ikan mas. Jawa Barat ikan mas, di Indonesia ikan mas. Kalau di Jawa Tengah namanya karper, Jawa Timur saja yang menyebut tombro. Loh Pak, warnanya kok hitam katanya emas. Ada warnanya keemasan, malah sedikit warnanya yang berubah. Ada yang kuning, ada yang oranye, bahkan ada yang hitam biasa. Tombro, tombro Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah namanya karper. Demikian sedikit wawasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Selamat sore. Terima kasih. Itu kan kawan. Jadi kita mendapatkan ilmu yang banyak hari ini dan semoga ini bisa bermanfaat, apalagi membuka wacana untuk kita juga bisa mengembangkan terutama di dunia perikanan ya. Jadi kita nanti bagi yang ingin belajar bisa ke sini, siapa saja belajar, dan pokoknya siapa saja mau belajar ke sini, insya Allah jika beliau longgar akan diedukasi dan beliau dengan senang hati akan memberikan ilmu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di channel kita berikutnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Selamat sore. Iya, jangan lupa bahagia katanya. Jangan lupa ngopi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.